Shalom saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Masuk di dalam Minggu Paskah ini, kita mulai dengan Minggu Palma, di mana Yesus Kristus dielu-elukan masuk ke Yerusalem sebagai Raja yang akan datang membawa keselamatan. Lalu kita tahu banyak peristiwa sepanjang minggu itu, dari mulai Yesus membersihkan bait suci, Yesus mengumandangkan tentang kematiannya dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, lalu ada pertemuan dengan para murid-muridnya, doa di Getsemane sampai dia ditangkap, dia disalib, dan dia mati, dia bangkit sebagai pernyataan keselamatan dan juga karya yang selesai di kayu salib dan di dalam kebangkitannya. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah dari minggu lalu tentang salib, dan hari ini kita berbicara tentang salib Kristus, bertemunya keadilan dan kasih Allah. Saudara-saudara, dapatkah kasih dan amarah itu bersatu? Tentu di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini atau hati manusia, kasih dan amarah atau murka itu adalah hal yang bertolak belakang. Tidak mungkin bisa bertemu, saudara-saudara. Dan demikian juga kita pada waktu kita memandang Allah. Ada kecenderungan kita itu memilih salah satu dari perspektif ini. Ada beberapa keyakinan kekristenan yang sifatnya konservatif itu umumnya berakar pada pandangan bahwa Allah itu adalah Allah yang menghukum, Allah yang marah, Allah yang kejam, Allah yang siap untuk memurkai manusia kapan saja, seperti kakek tua yang tantrum gitu ya, yang suka untuk menyakiti orang. Sedangkan pandangan liberal melihat Allah itu yang relativistik. Artinya dia sangat permisif. Udahlah, it's okay lah. Jadi manusia itu dimanjain, mau buat apa saja nggak apa-apa. Tuhan paham, Tuhan menerima. Tetapi kebenarannya yang alkitabiah, yang rohani, itu selalu memandang bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih dan murka. Dan pernyataan ini secara luar biasa itu dinyatakan di dalam salib Kristus Yesus. Salib Kristus adalah tempat bertemunya kasih dan keadilan yang tertinggi. Nah, kita harus memegang pandangan ini, saudara-saudara, dengan kokoh, tidak boleh goyah. Ini merupakan dua pilar yang menopang semesta. Salah satu hilang, maka kebinasaan semesta itu menjadi taruhannya. Horatius Bonar, pendeta dan penulis lagu-lagu rohani di abad 19, menggambarkan Allah sebagai hakim yang adil, yang tidak kompromi, yang adil, yang benar, dan seorang ayah yang penuh dengan kasih dan kelembutan dalam satu pribadi. Dia mengatakan hukum dan kasih. Yang satu tidak bisa mengalah pada yang lain. Kedua-duanya harus berdiri tegak. Jika tidak, pilar-pilar alam semesta ini akan tergoncang. Nah, kebenaran tentang dosa dan keselamatan serta pentingnya seorang pengganti yang diterima Allah dan manusia ini disimpulkan dengan baik oleh John Stott untuk mengungkapkan peristiwa salib itu. Jadi kalau tadi Horatius Bonar menggambarkan Allah yang sebagai hakim dan Bapa yang penuh kasih, dan dia menyatukan itu di dalam pekerjaan atau peristiwa salib, maka John Stott menggambarkan betapa dosa dan keselamatan itu dan harus adanya seorang pengganti yang bisa diterima oleh pihak Allah dan oleh manusia bersamaan. Dia katakan seperti ini, saudara-saudara. Konsep substitusi atau penggantian dapat dikatakan sebagai inti dari dosa dan keselamatan. Inti dari dosa adalah manusia menggantikan dirinya sendiri dengan Allah. Sedangkan inti dari keselamatan adalah Allah menggantikan dirinya sendiri dengan manusia. Nah, inilah sebenarnya dosa dan keselamatan itu, saudara. Kalau berdosa atau dosa itu adalah gini,
manusia menyatakan dirinya melawan Allah. Dan menempatkan dirinya itu setara dengan Allah. Ia mengambil posisi Allah. Ia mau seperti Allah dan dia mau disembah seperti Allah. Sedangkan keselamatan itu Allah mengorbankan dirinya bagi manusia. Menempatkan dirinya di posisi manusia yang harus dihukum oleh murka Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Dan kebenaran ini oleh Rasul Paulus disampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25 sampai 26 dikatakan begini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Perhatikan baik-baik. Jalan pendamaian. Merekonsiliasi antara dosa dan keselamatan itu perlu ada jalan pendamaian. Karena iman. Dalam darahnya. Berarti di dalam korban yang dia kerjakan. Di dalam kematiannya. Di dalam kesengsaraannya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Inilah yang disebut sebagai jalan pendamaian. Dan di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, Rasul Paulus menggambarkan ini sebagai sebuah pertukaran agung. Dia yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, telah dijadikan berdosa oleh Allah, supaya kita yang berdosa bisa beroleh kebenaran. Martin Luther memakai istilah sebagai sebuah pertukaran agung, a great exchange. Inilah sebenarnya proses dan peristiwa salib itu, saudara-saudara. Dan di salib Kristus, baik keadilan dan kasih Allah itu dimuliakan secara bersamaan. Tidak ada yang diabaikan. Tidak ada satupun kompromi terhadap dosa atau terhadap kasih. Dan kedua-duanya mendapatkan cakupan penuh. Tidak ada yang tidak terpenuhi. Di dalam salib Kristus, keadilan Allah itu dicurahkan dengan segala kekerasannya yang membuat Kristus harus menanggung dalam kesengsaraan dan kematiannya. Tetapi di kayu salib juga kasih Allah itu dicurahkan secara sempurna dalam segala kelembutannya. Ketika Kristus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau telah meninggalkan aku? Dan itu merupakan jeritan kita. Kesengsaraan ketika kita mengalami ketidakmampuan, ketika kita mengalami kesendirian, ketika kita ditolak oleh Allah. Tetapi kemudian dia berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ketika dia mengatakan, Tetelestai, sudah selesai, it is finished. Maka hari itu semua kemurkaan Allah yang dilakukan karena dosa manusia sejak manusia jatuh ke dalam dosa di dalam peristiwa Firdaus, di dalam Kejadian 3, sampai dosa yang akan datang. Kristus telah damaikan itu. Dia telah menerima dakwaan Allah satu kali untuk selama-lamanya, dan Allah berkenan terhadap itu. Sehingga kemudian Allah menggantikan apa yang Yesus kerjakan dengan kebenaran yang Dia berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kasih tidak pernah menjadi kasih yang sesungguhnya. Dan sebaliknya juga, hukum tidak pernah menjadi hukum yang sesungguhnya. Selain dari perpaduan keduanya itu di kayu salib. Di sanalah pertemuan antara kasih dan hukum, keadilan dan kasih Allah bersamaan terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Pak Markus? Saudara, salib Kristus itu tidak sekedar memberikan kita jeda sementara atau time out dari penghukuman. Jadi artinya, oke, sudah selesai dihukum, tapi nanti kamu juga akan mendapatkan hukuman lain. Tidak, saudara. Karena kita diberitahu di dalam Alkitab
bahwa Kristus itu berdiri di hadapan Bapa sebagai wakil atau pengacara kita atau pembela kita. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 2, Ibrani pasal yang ke-7 ayat 25, Roma 8 ayat 33 sampai 34 menggambarkan bagaimana Kristus berdiri sebagai pembela kita. Artinya saudara-saudara, hukum Taurat yang tadinya adalah musuh kita, yang menuntut hukuman bagi kita, telah menjadi teman atau pendamping yang menuntut penerimaan kita di hadapan Allah. Haleluya. Ini saudara-saudara merupakan hal yang luar biasa. Dulunya hukum Taurat itu menghukum kita terus dan mengatakan kamu tidak layak, kamu akan binasa, kamu akan mendapatkan perpisahan dari Allah, kamu akan mendapatkan maut karena hukum Taurat itu tidak bisa dikompromikan. Tetapi di sisi lain ketika Yesus sudah menerima menggenapi hukum Taurat itu dengan kematiannya, maka hukum yang kita miliki sekarang ini, perjanjian lama dan perjanjian baru, semua perintah-perintah yang sifatnya harus kita kerjakan, bukan lagi untuk menuntut kita, melainkan sebagai pendamping kita untuk mencapai rencana Allah. Jadi saudara-saudara kita nggak bilang, oh ya udah nggak usah lagi ada hukum Taurat, saya sudah tidak hidup dengan hukum Taurat. Betul dalam arti untuk membenarkan kita tidak lagi, dia tidak bisa mampu berfungsi itu. Tetapi hukum-hukum itu semua seperti pagar yang akan menjaga kita supaya kita tidak menyeleweng, menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jadi jangan mengatakan bahwa oh perjanjian lama hukum Taurat tidak perlu lagi. Tidak bisa untuk menyelamatkan kita, tetapi tetap berguna untuk mendewasakan kita dalam proses pengudusan dan proses untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Nah saudara-saudara, penerimaan Tuhan terhadap kita sekarang juga merupakan sebuah masalah hukum atau masalah keadilan. Artinya begini, dia sudah menerima pembayaran penuh untuk hutang-hutang dosa kita, hutang-hutang dosa saudara dan saya. Dan menjadi tidak adil bagi Allah untuk menuntut satu pelunasan pembayaran kedua. Misalnya begini, saudara berhutang kepada saya dan kemudian saudara sudah bayar. Mungkin ada orang yang membayarnya kepada saudara atau untuk saudara. Jadi saudara dibayarkan oleh seseorang dan uang itu diberikan kepada saya. Maka tidak mungkin saya menuntut Anda kembali untuk membayar jumlah yang Anda pernah pinjam atau ketentuan yang sudah kita buat. Karena saya sudah mendapatkan hasil atau pembayaran dari siapapun itu demi saudara, atas nama saudara. Sehingga hutang yang sama saya tidak bisa menuntut saudara untuk membayarkan kembali. Nah, di dalam istilah hukum ini kita sebut sebagai double jeopardy atau serupa dengan asas nebis in idem di dalam KUHP kita di Indonesia. Yaitu bahwa seseorang itu tidak boleh dituntut dua kali atas perbuatan yang sama. Yang sebelumnya sudah diputus oleh hakim dan orang itu sudah menjalani hukumannya. Tidak bisa lagi dia diputus untuk dakwaan yang sama. Di kayu salib, hukum telah menjadi sumber dan kendaraan kasih Allah. Sehingga kasih adalah apa saudara? Pemenuhan tuntutan hukum-hukum Taurat. Hukum yang melawan orang berdosa, hukum yang melawan kita telah berubah menjadi pendamping atau penuntun para pendosa untuk hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah. Di kayu salib Kristus, murka Tuhan dan kasih-Nya sekarang telah menyala untuk kita, bukan lagi untuk melawan kita. Kedua-duanya sama. Secara interaktif itu saling bersinar untuk kita, untuk pengudusan, untuk juga penghiburan kita. Jika saudara tidak memahami penebusan penggantian ini yang Yesus Kristus kerjakan, baik secara kebenaran teologis maupun kebenaran yang eksistensial, artinya bahwa Yesus Kristus melakukan ini untuk saudara dan saya, menggantikan posisi saudara. Sehingga bila saudara tidak paham akan kebenaran ini, cuma ada dua kemungkinan. Kita menjadi anak yang manja, yang mengatakan, oh saya sudah diselamatkan,
Saya tidak perlu lagi untuk bekerja keras untuk keselamatan saya, menjaga hidup saya kudus dan murni. Dan akhirnya menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Ya, banyak yang mengatakan ini seperti pengajaran hyper grace. Atau yang kedua, anak yang terabaikan. Anak yang seperti di dalam cerita Lukas 15, yaitu anak sulung itu merasa, saya udah bekerja keras, saya sudah begini, saya sudah melayani papa. Tapi kenapa aku tidak bisa bersenang-senang sedikit pun? Sementara adikku, nah itu anak manja itu yang menghabiskan semuanya. Tapi kau diterima. Nah saudara-saudara, dua pertanyaan di bawah ini akan mengajarkan kita, akan menuntun kita. Akan menuntun saudara untuk menilai apakah saudara atau kita semua sini sudah memahami nggak kebenaran ini atau belum. Pertanyaan pertama, ketika Roh Kudus lewat firman-Nya mengungkapkan dosa-dosa saudara, sehingga saudara melihat dosa ini sepertinya lebih jelas daripada sebelumnya. Dan saudara berkata, aduh ternyata dosa ini sungguh-sungguh berat konsekuensinya. Atau mungkin saudara kata, aduh ini kayaknya dosa ini gak mungkin Tuhan akan ampuni. Pertanyaannya, apakah ketika saudara sadar akan hal itu, saudara menjadi lebih dekat kepada Tuhan, atau justru saudara menjauh daripada Dia? Itu pertanyaan pertama. Ya, jadi setelah saudara sadar bahwa dosa itu yang saudara lakukan itu di mata Allah ternyata jauh konsekuensinya lebih besar, pertanyaannya apakah kita menjauh atau mendekat kepada Tuhan? Contoh misalnya kita pikir, ini kan dosa kecil, ngegosipin orang, ngegibahin orang gitu. Ternyata di mata Allah ketika kita baca di Amsal bahwa dosa ini ternyata adalah sebuah kejijian di mata Tuhan. Sebuah keinginan di mana Allah mengatakan aku ingin memuntahkan mereka. Jadi dengan kata lain bahwa dosa ini sangat serius di mata Tuhan. Sangat serius untuk bisa mampu merusak, ya, bukan memutus, mungkin merusak hubungan kita dengan Allah. Pertanyaan apakah itu akan menjadi titik di mana saudara menjauh atau mendekat? Nah itu pertanyaan, dua pertanyaan ini sebenarnya akan menuntun saudara. Bagaimana respon saudara? Jika, yang pertama tadi, jika saudara akhirnya menjauh dari Tuhan, menjauh dari keinginan untuk berdoa, untuk bertobat, untuk beribadah, untuk datang kepada saudara-saudara seiman, untuk terbuka menjadi transparan, berarti sebenarnya saudara-saudara, kita belum paham apa yang Yesus kerjakan di kayu salib bagi kita. Kita belum paham kuasa salib itu. Kita merasa tertuduh dan merasa bahwa waduh dosa saya begitu besar, saya udah gak layak lagi diterima Tuhan. Saya kelihatannya akan masuk neraka saja. Dan saya pernah bertemu dengan seseorang yang seperti ini. Dan dia mengatakan, Pak dosa saya ini begitu besar. Rasanya Tuhan sudah gak mampu memaafkan saya lagi. Mending saya murtad saja Pak. Saya ini haram Pak. Saya ini anak haram Pak. Saya gak bisa lagi diterima oleh Tuhan. Saya bilang, dari mana kamu tahu? Kamu sudah menerima keselamatan. Tapi karena dia tidak memahami kuasa salib itu, sehingga dia merasa dia tidak bisa mengampuni dirinya dan Tuhan tidak akan mengampuni dirinya. Dan dia menjauh dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan persekutuan orang percaya. Tapi sebaliknya, jika saudara benar-benar memahami karya salib Kristus itu, maka sebenarnya ketika saudara sadar akan dosa saudara, maka ungkapan seperti inilah yang akan terdengar dalam doa-doa saudara. Tuhan, aku tahu Tuhan, sebelumnya Engkau telah mati untuk aku. Dan Engkau telah menerima aku Tuhan. Tapi ternyata aku tidak tahu bahwa yang kukerjakan ini begitu bodoh Tuhan. Aku telah berdosa dan melakukan tindakan yang begitu bodoh. Tapi sekarang aku juga sadar bahwa aku semakin menyadari kasih-Mu. Bahwa kasih-Mu itu ternyata lebih besar daripada apa yang aku kira. Lebih besar daripada apa yang aku pikir aku layak dapatkan. Jika saudara-saudara sudah memahami salib Kristus, maka sebenarnya saudara, semakin kita menemukan kelemahan, kesalahan, kejahatan, atau dosa dalam pikiran dan perbuatan-perbuatan kita, justru harusnya ini akan semakin mendorong kita untuk mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh daripadanya. Datang dan mendekat. Dan firman Tuhan berkata, jika kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita, Allah itu setia
dan adil. Sudah lihat, kasih dan adil. Setia karena dia setia mengampuni, tapi dia adil. Karena apa? Karena semua dosa-dosa saudara itu sudah ditimpakan kepada Kristus. Dan Allah melihat itu sudah sebagai sebuah kualifikasi yang diterima oleh dia. Dan harusnya ini membuat kita bukan semakin seenaknya hidup berdosa, tapi justru semakin berhati-hati dan hidup di dalam pemahaman dan sukacita karena salib Kristus. Maka saudara-saudara, ketika kita sudah memahami dan bersukacita atas salib Kristus ini, maka kita bisa berkata pada waktu kita mengalami ketidakmampuan, ketika kita sadar akan ketidaksanggupan kita atas habitual sin, dosa-dosa yang berulang-ulang kita kerjakan, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu aku tidak sanggup. Aku tahu tidak ada satupun yang bisa, yang dapat aku perbuat untuk membuat aku bisa diterima oleh Engkau. Tetapi aku bersyukur oleh karena Yesus Kristus telah sanggup dan dia telah melakukannya. Ia telah membayar dengan harga yang tertinggi bagi dirinya di kayu salib. Dan sekarang oleh iman aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Sehingga aku bisa berkata Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Engkau adalah hikmatku. Engkau adalah kebenaranku. Engkau adalah pengudusanku. Engkau adalah penebusanku. Haleluya. Kiranya saudara itulah yang menjadi doa kita. Itu yang menjadi pernyataan iman kita setiap hari. Dan kebenaran atau pengajaran doktrin salib ini saudara, itu hal yang begitu indah, unik, bahkan mengubahkan hidup, membebaskan setiap orang yang percaya kepada kebenaran ini. Sebagaimana penulis surat Ibrani pasal yang kedua ayat 3 berkata, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Artinya saudara-saudara, kalau keselamatan itu begitu besar, adakah yang bisa luput dari rangkulan kasih? Keselamatan tidak mungkin. Tetapi kalau keselamatan itu begitu besar, lalu kita sia-siakan, kita tolak, kita tidak percaya, adakah yang bisa luput dari itu? Adakah yang bisa mengatakan, oh saya sanggup dengan kekuatan dan dengan keilahian, kesalehan saya akan diterima oleh Tuhan tanpa saudara percaya kepada karya Kristus di kayu salib sepenuhnya? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa luput dari penghakiman Allah. Kecuali saudara datang kepada Kristus dan menerima anugerah keselamatan yang begitu besar. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, pada hari ini, marilah kita merangkul kebenaran salib Kristus itu. Kebenaran akan penebusan, pengganti. Sehingga setiap kali kita berdiri atas kegagalan kita, atas keselemahan kita, kita tidak lagi rancu. Dan kita tidak lagi berpikir dua kali, apakah Tuhan akan mengampuni saya kalau saya bertobat? Atau apakah saya akan ditolak oleh Dia? Tapi hari ini, saya berdoa bahwa kiranya setiap kita akan hidup dengan rasa aman yang tinggi. Dan satu confidence bahwa Tuhan di dalam Kristus telah menyelesaikan keadilannya. Dan hari ini saudara bisa percaya kepada Kristus dan menerima kasih-Nya, menerima pengampunannya. Bapa, aku berdoa pada saat ini, setiap kami Tuhan menyadari bahwa Kristus, Engkau tidak hanya sekedar mati 2000 tahun yang lalu, tapi di salib Kristus ada Allah yang penuh dengan keadilan, mencurahkan seluruh murkanya kepada manusia Yesus Kristus. Dan Engkau berkenan atas semua korban yang Dia lakukan. Karena Dia tidak berdosa. Dan Dia bersedia naik untuk menerima penghakiman Allah. Dan oleh karena itu, hari ini kami beroleh pengampunan dosa. Kami beroleh keselamatan. Dan tolong kami Tuhan, semakin menyadari bahwa ketika kami melihat dosa kami melihat keadilan-Mu dan kesetiaan-Mu. Dan kami akan semakin mendekat kepada Engkau.
semakin merangkul pengorbanan dan bersyukur untuk kami kemudian tidak menyia-nyiakan, tapi semakin hidup di dalam pengudusan dan bertumbuh dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai nanti Engkau mempermuliakan kami di surga yang abadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Salam kemenangan.